Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan yang terjadi antar makhluk hidup atau yang dikenal dengan istilah simbiosis. Nah, apa sih simbiosis itu? Yuk langsung aja kita bahas sama-sama. Tahukah kamu bahwa hubungan antar makhluk hidup itu sangatlah penting? Setiap makhluk hidup selalu bergantung pada makhluk hidup yang lain. Tak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendiri. Hubungan antara dua jenis makhluk hidup inilah yang disebut simbiosis. Dengan kata lain, simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Makhluk hidup melakukan simbiosis itu tentu ada tujuannya. Apakah kalian tahu tujuannya itu apa? Tujuan dari simbiosis itu adalah sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis ini terbagi menjadi 3 macam nih teman-teman. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam simbiosis ini satu persatu. Yang pertama, ada simbiosis mutualisme. Apa sih simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana kedua makhluk hidup tersebut saling mendapatkan keuntungan. Jadi, ketika simbiosis itu berlangsung, kedua makhluk hidup itu sama-sama mendapatkan manfaatnya. Contohnya adalah hubungan antara seekor lebah dengan setangkai bunga. Nah, simbiosis ini terjadi ketika lebah menghisap madu yang ada pada bunga. Mengapa kejadian ini disebut simbiosis mutualisme? Ini karena kedua makhluk hidup ini mendapatkan keuntungan. Lebah mendapatkan makanan. Sementara itu, kehadiran lebah dapat membantu penyerbukan bunga. Apakah ada contoh lain selain hubungan antara lebah dan bunga? Tentu saja ada. Contoh lain dari simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara anemon laut dengan ikan badut atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ikan Nemo. Kalian tahu kan film kartun tentang ikan itu? Mengapa kejadian itu termasuk ke dalam simbiosis mutualisme? Itu karena kedua makhluk hidup tersebut mendapatkan keuntungan. Ikan mendapat keuntungan yaitu bisa tinggal di sela-sela tentakel anemon laut sehingga terhindar dari serangan predator. Selain itu, anemon laut juga mendapatkan keuntungan karena ikan badut membersihkan kotoran yang ada pada anemon laut. Sekarang, kalian sudah paham kan apa itu simbiosis mutualisme? Jika sudah paham, ayo kita bahas 2 jenis simbiosis yang lainnya. Selanjutnya, ada simbiosis komensalisme. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Dari pengertian tadi, kira-kira apa ya contoh dari simbiosis komensalisme? Contoh
dari simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Hubungan ini terjadi ketika ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Sekarang kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme? Selanjutnya, kita akan membahas jenis simbiosis yang terakhir nih teman-teman. Jenis simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis parasitisme itu? Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antar dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu diuntungkan dan makhluk lainnya dirugikan. Kira-kira apa ya contohnya? Contoh dari simbiosis parasitisme adalah hubungan antara manusia dengan kutu di rambut. Kutu diuntungkan karena dapat hidup, tinggal, dan mendapatkan makanan di rambut manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena kehadiran kutu dapat membuat kepala manusia gatal-gatal. Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah paham kan apa itu simbiosis? Sekian yang bisa saya sampaikan.